Islam pertama kali masuk ke Aceh pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Para perdagangan dan mubalik dari Gujarat, Persia, dan Arab membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan di Aceh seperti Perlak, Lamuri, Barus, dan Samudera. Mereka juga menikahi wanita setempat dan membentuk komunitas Muslim. Salah satu sumber sejarah dan yang menyebut tentang masuknya Islam di Aceh adalah catatan Marco Polo, seorang penjajah asal Italia yang singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Ia menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Sumber lain adalah Ibnu Batutah, seorang musafir asal Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia bertemu dengan Raja Malik Al-Zahir yang merupakan penguasa Muslim pertama di Nusantara. Budaya politik. Masuknya Islam di daratan Aceh juga mempengaruhi budaya politik di wilayah tersebut. Setelah memeluk Islam, Aceh menjadi lebih terorganisir secara politik dengan pembentukan kesultanan-kesultanan Islam yang kuat, seperti Kesultanan Aceh Darussalam. Pemerintahan kesultanan ini didasarkan pada hukum Islam dan kepemimpinan sultan sebagai pemimpin agama dan negara. Selain itu, nilai-nilai Islam juga mempengaruhi sistem politik dan administratif Aceh, termasuk dalam pembentukan kebijakan dan hukum di wilayah tersebut. Penyebaran Islam di daratan Aceh terjadi melalui berbagai cara, termasuk melalui perdagangan dengan pedagang Muslim, kedatangan para ulama dan misionaris Islam, serta melalui pernikahan antara penduduk lokal dengan orang-orang Muslim dari luar. Selain itu, peran penting juga dimainkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Aceh, seperti Kesultanan Malaka dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Kesultanan Aceh Darussalam juga memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh, dengan sultan dan ulama-ulamanya memperkuat agama Islam dan membangun institusi pendidikan agama. Selain itu, jihad dan perang suci juga digunakan untuk memperluas wilayah dan penyebaran agama Islam di wilayah-wilayah sekitarnya. Peninggalan Kerajaan Aceh dihimpun dari laman Aceh Prof dan sumber lainnya. Berikut sejumlah peninggalan Kerajaan Aceh yang masih ada hingga kini. Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman didirikan pada 1612 atau masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Namun sumber lain mengatakan bahwa pembangunan dilakukan oleh Sultan Alauddin Mahmudasya pada 1291. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga merupakan pusat pendidikan dan peradaban ilmu agama Islam. Kini Masjid Baitur Rahman menjadi salah satu wisata religi yang menarik untuk dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Meski sempat diterjang tsunami pada 2004, masjid ini tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Kedua, Banteng Indra Patra merupakan banteng yang digunakan untuk menahan serangan Portugis yang ingin menguasai Aceh kala itu. Banteng ini didirikan oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yakni Kerajaan Lamuri. Berdasarkan catatan bangunan dengan arsitektur kuno ini terdiri dari susunan atau gunung kapur tanah liat, kulit kerang dan telur. Tidak hanya menyimpan sejarah benteng yang terletak di tepi lautan ini memiliki pemandangan yang indah dan masjid berdiri kokoh hingga kini. Ketiga, Taman Sari Gunungan. Peninggalan kerajaan Aceh berikutnya adalah Taman Sari Gunungan yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bangunan taman ini terbuat dari batu paulan berwarna-warni, tiangnya berbalut tembaga yang berukir, dan dipenuhi bunga-bunga. Tempat ini bisa digunakan oleh Putri Pahang, permaisuri Sultan Iskandar Muda, untuk bersenang-senang. Taman Sari Gunungan terletak di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman. Lokasinya berjarak sekitar 4 menit dari Masjid Baitur Rahman dan dapat dikunjungi oleh masyarakat. Keempat, uang emas Kerajaan Aceh menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran pada masa perkembangannya. Terdapat 300 keping dirham emas dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Putrajarat, Banda Aceh. Kelima,
Kelima, makam Sultan Iskandar Muda. Letak makam Sultan Iskandar Muda berada di kawasan Kureng Daroy berdampingan dengan Museum Aceh. Jejak makam pernah dihilangkan oleh Belanda ketika Perang Aceh. Namun, pada 19 Desember 1952 lokasi jejak makam dapat ditemukan kembali. Keenam, Mariam Kesultanan Aceh merupakan Mariam yang berfungsi untuk mempertahankan wilayah dari serangan para penjajah. Ada 3 Mariam peninggalan kerajaan Aceh yang terletak di daerah barat atau daerah Gompong Darian.